Halo sahabat Arsi, kita jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film dengan judul The Terminal. Film bergenre drama komedi, disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi Tom Hanks sebagai Victor Naporsky, Catherine Zeta-Jones sebagai Amelia Warren, dan Stanley Tucci sebagai Frank Dixon. Di sini diceritakan pengalaman Victor, seorang warga negara fiksi, yaitu Krakozia, yang tidak diizinkan masuk ke Amerika, juga tidak bisa pulang ke negaranya. Akhirnya dia terjebak di Bandara John F. Kennedy. Bagi teman yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan kegiatan di Bandara John F. Kennedy. Sementara Frank, seorang petugas imigrasi, sibuk memantau apa yang terjadi di lapangan. Di tempat pemeriksaan, nampak seorang pria kebingungan saat ditanya dalam rangka apa dia datang ke New York. Akhirnya pihak keamanan bandara memintanya untuk datang ke kantor. Sepertinya pihak keamanan kesulitan menginterogasi pria dengan bahasa Inggris yang terbatas. Dan akhirnya pria itu pun diserahkan ke bagian imigrasi. Di kantor imigrasi, Frank hampir putus asa menerangkan pada pria ini kalau di negaranya sudah terjadi revolusi. Pemerintahan lama sudah tidak diakui lagi, dan penerbangan keluar masuk Krakozia juga sudah ditutup. No more Krakozia. Tapi pria yang bernama Victor masih belum mengerti. Terbukti setelah diterangkan kalau visanya tidak berlaku lagi, dia malah pamit untuk pergi ke New York sekalian beli sepatu Nike. Di sini Frank menegaskan selama berada di ruang transit internasional, Victor bisa pergi kemana aja yang dia suka. Free to go anywhere you like. Selama menunggu, Victor dibekali kupon makanan, kartu telepon, dan pager agar mudah dihubungi. That you are not to enter. Victor baru menyadari kondisi negaranya setelah dia melihat tayangan berita di TV. Dia coba bertanya pada orang sekitar, tapi mereka tidak mengerti apa yang Victor katakan. Nampak dia sangat panik dan sedih. Akhirnya dia putuskan dengan kartu telepon yang diberikan pihak bandara untuk menghubungi keluarganya. Tapi dia tidak tahu cara menggunakan kartu tersebut. Sulit baginya minta pertolongan orang lain karena bahasa Inggrisnya yang sangat terbatas. Victor memang orang baik, tapi dia terkesan polos. Terbukti demi menolong orang menutup koper, dia malah merusaknya. Selain itu, kupon makan dia malah terbang dan dimasukkan ke tempat sampah oleh petugas kebersihan. Melihat tongnya diacak-acak, petugas kebersihan pun marah. Dia tidak mengizinkan orang lain membuka sampahnya tanpa perjanjian dulu. Dan dia baru ada waktu pada hari Selasa. Tinggallah kini Victor hidup tanpa uang dan voucher makan. Bagi Victor, hari terasa begitu melelahkan. Dia butuh tempat untuk beristirahat. Akhirnya dia pun tertidur setelah terlebih dahulu merombak kursi bandara. Tengah malam dia terbangun dan berteriak jangan ditembak sambil angkat tangan saat lampu pesawat menyorot ke arahnya. Suatu hari, Frank kedatangan komisaris lapangan yang akan segera pensiun. Richard merekomendasikan Frank untuk menggantikannya. Dia juga mengingatkan Frank untuk hati-hati. Jangan ada masalah dengan jabatan barunya nanti. Mendengar itu, tentu saja Frank terkejut dan senang. Dia pun bekerja lebih semangat lagi. Hari-hari Victor kini dia habiskan di ruang transit internasional sambil menunggu kepastian baik dari negaranya maupun dari negara yang mau dia kunjungi, yaitu Amerika. Aktivitas tidur, mandi, dan lain-lain dia lakukan di sana. Bahkan, kadang dia ke ruang publik menggunakan baju mandi. Terkadang saat tertentu, Victor datang ke bagian pengurusan visa, dengan harapan bisanya berlaku lagi. Tapi sayang, pengajuannya selalu ditolak karena dia tidak memiliki formulir hijau. Ini untuk kesekian kalinya dia kecewa. Di balik kaca, Frank memperhatikan gerak-gerik Victor. Dia tidak mengerti kenapa Victor tidak kabur saja. Padahal pintu selalu terbuka. Dia nampak khawatir karena perbuatan Victor akan menjadi tanggung jawabnya. Hari Selasa, Victor bertemu petugas kebersihan. Dia menagih janji untuk mencarikan kupon makanan, tapi apa yang dia dapat hanyalah omelan karena ternyata petugas itu sangat membenci hari Selasa. Melihat itu, Victor hanya terdiam. Saat melihat makanan, Victor nampak lapar, tapi dia hanya bisa memakan biskuit persediaannya saja. Sementara Frank yang tidak mau pusing memberitahu Victor bahwa pada jam penggantian jadwal tugas, pintu tidak akan dijaga selama 5 menit. Itu artinya Victor dapat keluar memasuki wilayah Amerika dengan aman.
Mendengar itu tentu saja Victor merasa senang. Sementara di sisi lain Frank mengatur siasat agar pintu keluar tidak dijaga selama 5 menit. Dia ingin Victor segera keluar dari sana. Itu artinya dia akan terbebas dari satu masalah, meski dia tahu hal itu akan jadi masalah buat orang lain. Persis di depan pintu nampak Victor termenung. Awalnya Victor akan keluar, tapi nalurinya mengatakan kalau ini hanya jebakan. Akhirnya dia putuskan untuk tidak keluar, dan niat buruk Frank pun gagal total. Suatu hari nampak seorang pramugari cantik berjalan terburu-buru, hingga tidak melihat kalau lantai yang dilaluinya masih basah. Tidak menunggu lama dia pun terjatuh. Victor yang melihat kejadian tersebut segera menolongnya dan memberitahu kalau di sana sudah ada peringatan lantai basah. Wanita itu pun hanya tersenyum dan segera pergi setelah berterima kasih. Rupanya di ujung eskalator dia tengah ditunggu kekasihnya. Di sebuah ruangan nampak petugas kebersihan dan beberapa kawannya berkumpul. Dia mencurigai kalau Victor adalah seorang agen CIA yang ditugaskan untuk menyelidiki mereka dan wanita cantik yang jatuh adalah agen KGB. Mendengar itu temannya menyangkal dan bilang kalau si bapak kebersihan kebanyakan menghirup bahan pembersih. Suatu hari Victor melihat makanan sisa dengan tatapan nanar. Nampak sekali kalau dia tengah menahan lapar. Tiba-tiba seorang wanita memintanya bergeser karena dia mau mengembalikan troli ke tempatnya. Setelah troli digabung rapi, maka keluarlah sejumlah uang. Melihat itu, tercetus ide Victor untuk melakukan hal yang sama. Maka terkumpullah sejumlah uang yang cukup untuk membeli makanan. Suatu hari saat Victor mengumpulkan troli, tiba-tiba ada petugas bandara datang dan mengambil alih. Mendapatkan ini, Victor hanya terdiam. Rupanya petugas tersebut adalah suruhan dari Frank yang ingin membuat Victor tidak betah dan segera keluar dari ruangan transit internasional. Akhirnya Victor tidak mendapatkan uang dan terpaksa dia hanya bisa makan biskuit. Suatu malam Victor kedatangan seseorang bernama Enrique. Dia seorang driver. Enrique mengajukan sebuah kesepakatan kalau dia ingin Victor membantunya menanyakan beberapa hal pada Dolores. Misalnya tentang apa yang membuat lututnya letih, apa yang membuat darahnya mendidih, dan tubuhnya bergetar. Jika berhasil, dia berjanji Victor tidak akan pernah kelaparan lagi. Rupanya Enrique adalah laki-laki misteriusnya Dolores yang ingin mengambil hati Dolores secara terbuka. Keesokan harinya dengan tergopoh-gopoh, Victor mendatangi bagian pengecekan visa hanya untuk mengatakan kalau Dolores adalah kuda liar. Sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa artinya. Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan Enrique. Mendengar itu tentu saja Dolores kebingungan, apalagi Victor mengatakannya di depan umum. Sepulang dari tempat Dolores, Enrique segera datang dan menanyakan bagaimana reaksi Dolores, yang dijawab oleh Victor dengan terbata-bata karena tidak leluasa baginya menggunakan bahasa Inggris. Keesokan harinya Victor datang lagi ke tempat Dolores. Misi sekarang adalah menanyakan jenis film yang disukai Dolores. Rupanya Dolores menyukai film Star Trek. Mendengar itu, nampak Enrique senang. Begitu juga dengan hari berikutnya. Victor mendatangi Dolores dengan semangat, karena selain dapat menolong teman, dia juga akan mendapatkan jatah makan. Kali ini misinya adalah menanyakan pada Dolores apa yang akan dia pilih, pria yang beruang atau pria dengan cintanya. Mendengar pertanyaan itu, Dolores tidak menjawab. Di sini ada kesalahpahaman. Yang diinginkan Enrique adalah apakah Dolores sudah punya pacar atau belum. Tapi karena terlalu banyak permintaan, bahasanya pun tak semua bisa dia mengerti. Sementara waktu di antrian sangat terbatas, maka Victor mengambil kesimpulan sendiri. Dan kesimpulan itulah yang dia ajukan pada Dolores. Saat Enrique menanyakan jawaban Dolores, Victor pun mulai mengarang. Karena memang tidak ada jawaban dari Dolores. Hal itu terpaksa dia lakukan karena kalau jujur, dia akan kelaparan. Victor bercerita kalau Dolores sudah memiliki kekasih, tapi dia dikhianati. Mendengar itu nampak Enrique senang. Pikirnya ini adalah kesempatan baik baginya untuk masuk ke kehidupan Dolores. Di sini Victor mengingatkan Enrique untuk tidak mempermainkannya. Menurut dia, Dolores adalah gadis yang baik. Misi belum selesai. Kali ini Victor menanyakan apakah Dolores pernah jatuh cinta karena ada seseorang yang sangat mencintainya. Ketika ditanya siapa dia, Victor pun menjawab kalau dia adalah seorang pria misterius.
Sepulang dari Dolores, Enrique segera mendatangi Victor dengan perasaan was-was. Dia ingin tahu apa jawaban Dolores. Victor menjawab kalau Dolores hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya. Pembicaraan belum selesai, tiba-tiba pager Victor berbunyi dan dia pun segera pergi. Di kantor imigrasi, Frank mencoba beramah tamah dengan menyediakan makanan untuk Victor. Frank memberitahu kalau dia punya ide agar Victor bisa segera masuk ke New York. Caranya yaitu melalui jalur swaka. Frank dengan serius menerangkan dengan detail apa itu swaka. Tapi yang tertangkap Victor hanya kalau dia setuju maka dia akan segera masuk New York. Dia setuju dan mereka pun gembira. Masalah mulai muncul saat Frank mewawancarai Victor. Apakah dia merasa terancam berada di negaranya? Dan Victor pun menjawab tidak. Victor mengatakan mana mungkin dia takut dengan Krakozia atau rumahnya. Dia takut dengan ruangan ini. Mendengar itu, maka semua rencana Frank dan temannya untuk mengeluarkan Victor dari sana gagal total. Di sebuah kafe, nampak petugas kebersihan lagi santai sambil mentertawakan orang yang terpeleset karena tidak membaca peringatan yang telah dia pasang di sana. Di sisi lain, Victor melihat Amelia sedang protes ke pacarnya yang mengatakan kalau dia sedang bersama istrinya nonton kembang api. Menurut Amelia, wanita itu tidak menyukai kembang api. Itu artinya dia sedang dibohongi. Tidak tega melihat wanita yang disukainya menangis, Victor pun memberikan sapu tangannya sambil pura-pura telepon. Amelia yang tadinya senang, ada yang memperhatikan, berbalik marah saat tahu kalau Victor sedang berpura-pura telepon. Dia pun pergi sambil berkata kalau semua pria memang pembohong. Sambil berjalan, Amelia terus mengeluarkan unek-uneknya pada Victor. Di sini nampak kalau kekasih Amelia sebenarnya tidak serius dengan hubungan mereka. Setelah puas dengan unek-uneknya, Amelia baru menyadari kalau laki-laki di depannya tidak dia kenal. Untuk itu, Victor pun mengingatkan Amelia saat dia terjatuh. Ketika Victor ditanya pekerjaannya, dia bingung dan coba menerangkan kalau pekerjaannya dari gedung ke gedung dan membawa sebuah pager. Amelia langsung menebak kalau Victor seorang kontraktor. Di sini Amelia mencoba mengajak Victor kencan, tapi dia merasa malu dan pergi. Sementara Victor yang memang sudah suka mencoba mengajak kencan kembali, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Victor pun hanya bisa terdiam. Dia gagal berkencan hanya karena uang $40 yang tidak dia miliki. Demi mendapatkan uang, Victor mencoba melamar ke beberapa tempat, tapi ditolak dengan berbagai alasan. Akhirnya dia pun pergi dengan lunglai. Harapan bisa berkencan dengan Amelia pupus sudah. Tiba di sebuah ruangan seperti gudang, Victor coba merombak dinding kusam menjadi cantik. Nampak dia begitu menikmati pekerjaan ini, hingga tidak mengetahui ada banyak orang di belakangnya. Melihat hasil yang begitu bagus, kepala proyek pun meminta Victor bekerja padanya. Sejak saat itu, Victor bekerja dan punya penghasilan sendiri. Selain itu, persahabatannya dengan Enrique dan kawan-kawan pun semakin erat. Begitu pula dengan Gupta, yang selalu berpikir kalau Victor adalah mata-mata, kini sudah tidak curiga lagi. Di sebuah toko buku, Victor bertemu lagi dengan Amelia. Mereka memiliki ketertarikan yang sama pada kisah Napoleon Bonaparte. Tiba-tiba Amelia mengajak Victor kencan makan siang, tapi setelah itu dia kebingungan sendiri karena selalu ingin mengajak Victor kencan. Amelia meminta dia menjauhinya. Di luar dugaan, ternyata Victor menerima tawaran untuk kencan dan siap menunggu kapanpun Amelia ada waktu. Di ruangan monitor, Frank nampak sedang memperhatikan kegiatan Victor. Dia kesal saat tahu gaji Victor lebih besar dari dirinya. Victor bagi dia seperti duri dalam daging yang sulit untuk dikeluarkan. Dia pun memutuskan untuk memanggil Victor ke ruangannya. Suatu hari Frank mengumumkan kalau hari itu akan ada inspeksi ke airport. Tiba di tempat pemeriksaan barang, dia mengambil satu butir kacang yang masih ada kulitnya untuk dipecahkan dan ditemukan barang terlarang di dalamnya. Di sini Frank sedikit pamer mengenai kejeliannya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba datang bawahannya dan melaporkan ada kekacauan. Mendengar itu dia pun segera mendatangi tempat kejadian. Rupanya di sana ada seorang Rusia yang membawa sejumlah obat dan menolak untuk diperiksa. Dia mengancam dengan menggunakan sebilah pisau. Karena tidak ada yang mengerti bahasa Rusia dan kebetulan bahasa Victor mirip dengan bahasa Rusia, maka Frank dengan berat hati meminta pertolongan pada Victor. Mendengar permintaan Frank, tentu saja Victor kebingungan, karena Bulgaria dan Rusia memiliki bahasa yang berbeda. Tapi Frank tetap memaksanya untuk membujuk orang tersebut. Victor memanfaatkan keadaan ini dengan mengajukan permintaan. Kalau dia membantu, maka Frank harus memberinya kartu hijau.
dan Frank pun menyanggupinya. Di tempat kejadian, nampak orang Rusia berusaha melindungi obatnya. Dia tidak mau siapapun mengambilnya. Victor memujuk dia untuk tenang. Meski mereka berbeda bahasa, tapi dengan penuh percaya diri, Victor berhasil membuatnya tenang. Dia pun berusaha menerjemahkan bahasa Rusia ke bahasa Inggris seperti biasa menurut versi dia. Ketegangan ini ditutup dengan menyerahnya orang Rusia. Dia memohon pada Frank untuk membiarkannya membawa obat tersebut untuk orang tuanya yang lagi sakit parah. Tapi Frank tidak peduli, dengan alasan dokumen tidak lengkap. Melihat itu, Victor berpikir keras, dan akhirnya dia pun berkata kalau telah salah menerjemahkan. Arti yang sebenarnya adalah kambing, bukan ayah. Jadi obat itu untuk kambing, bukan untuk ayah. Artinya, obat tidak perlu dilengkapi dengan dokumen detail seperti obat untuk manusia. Akhirnya obat itu pun diserahkan kembali pada orang Rusia yang disambut dengan rasa suka dan terima kasih pada Victor. Frank yang merasa dipermainkan sangat marah, hingga tanpa dia sadari dia memaki Victor di hadapan inspektor. Di sebuah ruangan nampak Gupta sedang berbicara tentang kepahlawanan Victor di kasus orang Rusia. Tentu saja dengan tambahan sana-sini biar terasa lebih seru. Ketika ada yang bertanya siapa dia, Gupta pun menyebut nama Viktor Navorsky sambil memperlihatkan fotokopi tangan Victor. Keesokan harinya Victor nampak bingung dengan keramahan orang sekitar. Sementara di scene lain nampak Richard menasihati Frank untuk mengedepankan kemanusiaan, bukan aturan yang kaku. Dia disarankan untuk belajar pada Victor. Di kantor Frank nampak murung. Dia yang menginginkan segera naik jabatan ternoda dengan tindakannya pada Victor. Hal ini membuat dia frustasi. If I stay, you stay. Suatu hari sambil menunggu kedatangan Amelia, Victor bertanya pada Gupta alasan meninggalkan India. Rupanya 23 tahun yang lalu Gupta dan keluarga diperas oleh seseorang. Menyadari kondisi keuangannya semakin memburuk, Gupta melawan dengan menusuk orang tersebut lalu kabur. And keep coming. Then they chased. Victor pun bertanya apakah dia tidak takut dideportasi. Gupta menjawab selama dia menunduk pekerjaannya bagus, tidak ada alasan untuk mendeportasinya, dan tidak akan ada orang yang peduli dengan orang biasa seperti dia. Dari pintu gerbang kedatangan Amelia keluar bersama rekan pramugari lainnya. Di sini Victor dan kawan-kawan mulai melancarkan rencana untuk mengarahkan Amelia ke tempat yang mereka inginkan. Amelia tidak menyadari kalau dia sedang digiring ke arah Victor dan itu berhasil. Amelia tentu saja kaget mendapatkan dirinya sudah berada di pangkuan Victor. Akhirnya mereka pun jalan bersama. Di sini Victor mengajak kencan makan malam yang langsung diterima oleh Amelia. Di sebuah kafe selain tempatnya indah, pelayan pun nampak ramah. Mereka diperlakukan seperti layaknya tamu istimewa dan itu membuatnya terharu. Terbawa suasana, Amelia pun mengungkapkan isi hatinya. Dia nampak seperti mau menangis. Sementara itu, pager yang ada di meja terus berbunyi. Dengan kesal, Amelia membawa pager itu ke balkon. Melihat itu, Victor pun segera menyusul. Di sini, Victor menceritakan siapa dia yang sebenarnya dan fungsi pager bagi dia. Akhirnya mereka putuskan untuk membuang pager tersebut. Setelah makan malam yang romantis selesai, mereka pun berjanji akan bertemu lagi 13 hari kemudian. Malam itu sepulang Amelia, Enrique datang. Dengan menggunakan bahasa Spanyol, dia minta Victor mau membantunya memberikan cincin pada Dolores. Victor dengan muka bingung akhirnya menyanggupi permintaan Enrique. Besoknya cincin dia serahkan pada Dolores dan berkata kalau Enrique akan menunggu jawaban darinya. Di luar dugaan, lamaran pun diterima dan akhirnya mereka menikah. 13 hari telah berlalu. Victor dan Amelia akan bertemu lagi. Belum lama Amelia keluar dari pintu gerbang kedatangan, petugas segera menjegat dan membawanya ke kantor imigrasi untuk bertemu dengan Frank. Di sana Amelia mendengar semua perkataan Frank yang intinya mengecilkan Victor, yang diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kau wanita yang bisa mendapatkan pria macam apapun yang kau inginkan. Kenapa harus memilih Victor? Di sini Amelia hanya menjawab, orang sepertimu tidak mungkin paham. Di tempat lain nampak Victor begitu sedih karena tidak menemukan wanita yang dicintainya di gerbang kedatangan. Tiba-tiba Amelia datang dan menuduhnya telah berbohong. Dia nampak sangat kecewa. Demi memilih Victor, dia putuskan Max. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan Victor untuk membahagiakannya
dan bagaimana bakti Victor pada ayahnya, maka kemarahan itu pun perlahan hilang. Yang ada sekarang hanyalah rasa haru. Di sini Victor bercerita kalau ayahnya sangat mengagumi 57 artis musik jazz. Selama 40 tahun ayahnya mengumpulkan tanda tangan idolanya dengan cara minta tolong pada biarawati untuk menuliskan surat dalam bahasa Inggris ke artis-artis yang bersangkutan. Semua gambar yang sudah ditandatangani dimasukin pada sebuah kaleng kacang. Di sana Victor menemukan satu foto artis yang belum ditandatangan karena ayahnya keburu meninggal. Artis tersebut kini berada di New York. Mengertilah Amelia sekarang mengapa kaleng kacang itu sangat berarti bagi Victor. Pagi sekali Victor kedatangan Enrique dan kawan-kawan. Mereka mengabarkan kalau Krakozia sudah merdeka. Tidak ada perang lagi di sana. Mendengar itu Victor nampak bahagia. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di bandara. Mereka ikut senang karena bagi mereka Victor adalah pahlawan. Melihat keberadaan Amelia di sana, Victor nampak sangat senang. Sebagai hadiah, Amelia memberi dia visa 1 hari agar Victor bisa memenuhi janji pada ayahnya. Rupanya visa ini juga sebagai tanda perpisahannya dengan Amelia. Di satu sisi dia mendapatkan tanda tangan Benny Golson, tapi di sisi lain dia kehilangan kekasih. Setelah memberikan visa, Amelia pergi menemui Max, kekasihnya yang sempat dia putuskan. Di sini kita tahu bahwa Max lah yang memberi visa untuk Victor. Saat Max memeluknya, nampak Amelia membalas dengan tatapan dingin. Di tempat Dolores, Victor menyerahkan visa emergensinya untuk divalidasi. Mendengar nama itu nampak Victor khawatir. Di kantor imigrasi, Frank menyerahkan paspor dan tiket pada Victor dan mempersilahkannya untuk segera meninggalkan bandara. Mendengar itu, Victor menegaskan lagi kalau dia tetap ingin pergi ke New York sebelum pulang ke Krakozia. Rupanya Frank tetap tidak mau Victor menyelesaikan tujuannya. Dia begitu membenci Victor, orang yang sama sekali tidak pernah berbuat jahat padanya. Kalau Victor tidak segera kembali ke negaranya, maka Frank akan membeberkan kasus yang pernah dilakukan teman-temannya. Mengetahui itu semua, akhirnya Victor menyerah. Enrique dan teman lainnya yang tidak mengetahui alasan Victor membatalkan kepergiannya ke New York, terus membujuk Victor untuk tidak menyerah. Begitu pula dengan Gupta, dia nampak marah. Menurutnya perjuangan tinggal 1 langkah lagi, kenapa mesti mundur? Dia meneriaki Victor sebagai pengecut. Mendengar Gupta yang meneriaki Victor sebagai pengecut, petugas imigrasi segera menghampiri dan memberitahu Gupta apa yang sesungguhnya terjadi. Saat menunggu pesawat, Victor, temannya, juga penumpang lain, dikejutkan dengan mendekatnya Gupta ke arah pesawat yang lagi landing sambil membawa tongkat pel. Rupanya alat itu akan digunakan untuk menahan laju pesawat. Tentu saja ini berbahaya, tapi sepertinya Gupta sudah memperkirakan hal itu semua, juga dengan sanksi yang akan dia dapatkan nantinya. Dengan kejadian ini, maka pesawat menuju Krakozia dimundurkan. Itu sesuai dengan rencana Gupta. Dengan delay-nya pesawat, Victor ada waktu untuk masuk ke New York dan bertemu dengan idola almarhum ayahnya untuk meminta tanda tangan. Begitu banyak teman Victor yang ikut mengantar dan memberikan hadiah sebagai kenangan. Frank yang melihat dari layar monitor segera memerintahkan untuk menghadang Victor di pintu gerbang keluar bandara. Petugas yang selama ini menemani Frank tahu persis perjuangan Victor selama 9 bulan, memutuskan untuk membiarkan Victor menepati janjinya. Di luar, Victor sempat bertemu dengan Amelia. Dia hanya tersenyum manis lalu pergi. Frank yang belum bisa terima kepergian Victor ke New York berlari menuju pintu gerbang. Tapi sayang, Victor sudah pergi. Tiba di sebuah gedung sesuai alamat yang selama ini dia pegang, Victor mendapatkan informasi kalau artis yang sedang dia cari lagi mengadakan pertunjukan. Tidak menunggu lama, Victor pun segera pergi untuk menemuinya. Benar saja nampak Benny Golson sedang bersiap untuk main. Victor segera menghampirinya, berkenalan dan memberitahu alasan kedatangan dia. Benny meminta Victor untuk menunggu karena pertunjukan akan segera dimulai. Nampak Victor begitu terharu saat mendengar alunan saksofon yang begitu merdu, seperti mengingatkan dia pada ayahnya. Selesai pertunjukan, tanda tangan Benny Golson Victor dapatkan. Kini janji yang dia perjuangkan selama 9 bulan telah selesai, dan Victor pun bersiap pulang ke Krakozia dengan senyuman. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan happy ending. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam.